Hai bro, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Ada kesempatan lagi untuk eksperimen audio ini ya. Jadi baru saja saya selesaikan untuk yang drift umbro ya, drift rakitan ini teman-teman. Yang pengen saya share adalah tentang setting audio ya, bukan setting amplinya, tapi lebih ke kualitas audio teman-teman. Jadi saya sedang coba membandingkan kualitas audionya ini untuk drift rakitan, saya bandingkan dengan kualitas fill up ya, seperti drift ini pabrikan. Apakah bisa? Faktanya itu bisa teman-teman. Tentu saja hal-hal seperti ini khusus untuk teman-teman yang hobi ya, hobi eksperimen, hobi otak-atik audio. Pada dasarnya ini drift ya seperti OCL biasa, seperti OCL 506 ataupun sejenisnya. Cuman yang sedang saya rakit, saya coba ini TR-nya saya coba perbesar. Ini dari IC 741. Biasanya masuk ke TR kecil-kecil itu seperti (28) itu, tapi ini saya ganti dengan BD 139 sepasang dan seukurannya lah. Kemudian bagian servo biasanya menggunakan TR seukuran ini atau 340 atau berapa itu. Ini saya ganti dengan C2073. Kemudian meningkat lagi di sini biasanya sekitar ukuran TIP atau seukuran 2073 ini. Ini saya ganti lebih besar lagi menggunakan C5198 sepasang 1941. Kemudian ini bisa dibilang double tiff ya. Semula TR ini aslinya ya di model ini emitter ndak ada R-nya. Bisa disesuaikan, nanti saya ceritakan, penting untuk teman-teman yang hobi audio. Setelah TR TIF ini saya tingkatkan lagi, ini juga termasuk TIF lagi, di sunken. Jadi ini 5 pasang sunken, cuma bagian finalnya 4 pasang, yang sepasang saya pergunakan TIF terakhir. Cara-cara seperti ini tentu saja saya adopsi dari power pabrikan teman-teman. Jadi semakin banyak tingkat itu harusnya semakin bagus ya teman-teman. Tapi kalau salah setting juga bubar. Kenapa saya bilang semakin bagus? Jadi TR-TR tingkat-tingkat berikutnya itu bisa berfungsi sebagai filter dengan catatan settingnya benar. Oke, kemudian di rakitan ini
Biasanya dari TR ini ke TIFF kan langsung ya, emitor masuk basis. Di sini saya kasih resistor 10 ohm. Jadi emitor ke basis tidak langsung, tapi saya hambat 10 ohm. Oke, kemudian bagian ini basis kolektornya saya kopel dengan 33 PF. Untuk kapasitor keramiknya sangat penting, bisa disesuaikan sampai 100 PF. Itu ada hubungannya dengan kualitas atau karakter atau detail karakter audio nanti. Untuk tegangan keseluruhan ini ya, ini bisa mulai 35 volt CT sampai 58 yang saya pergunakan. Aman. Kalau pengen lebih besar lagi, resistor penurun tegangan yang dipergunakan untuk AC ini diperbesar ya, biar zenernya tidak panas. Tapi kalau cukup dengan tegangan di bawah 60 volt ini cukup. Ini menggunakan 10K 2 watt, saya paralel 2, artinya 5K saja. Tidak panas, zenernya juga tidak panas, artinya aman. Kemudian yang sering ditanyakan dioda ini. Dioda ini lebih bersifat pengaman ya. Kalau kita lalai mencolokkan tegangan main plus, kalau ada dioda ini tidak apa-apa untuk panel. Hal seperti ini juga seperti wajib ya. Seluruhan power lapangan seperti itu pabrikan, seperti ini. Ini juga ada. Selalu lah. Jadi ini kit power pabrikan yang saya copot. Saya cek untuk lebih membandingkan kualitas audio ya teman-teman. Audio untuk power rakitan ini bisa sebanding apa enggak. Jadi PR-nya di situ. Jadi saya coba eksperimen supaya kualitas audionya itu loh mirip-mirip pabrikan. Ternyata bisa teman-teman. Hanya masalah waktu, kita butuh waktu ya kalau untuk setting audionya itu, karakternya, detailnya itu loh. Kalau kita sabar, hasil di satu speaker ya, itu kita bisa mendengarkan kualitas bass atau apapun itu, tibong atau gitar, itu tidak campur. Seperti kita menggunakan crossover, itu hanya satu speaker ya. Beda loh ya. Beda kalau rakitan itu bening, mantap, tidak hanya seperti itu saja. Yang namanya karakter itu bisa terpisah dengan jelas. Cara yang saya lakukan menyesuaikan setiap tegangan ya. Yang TR ini untuk bias servo. Ini saya kasih trim pot. Kemudian untuk pecinta tarik ya, input audio ini juga penting. Cobalah kalian coba-coba saja ganti dengan non polar ya. Ini elko yang biasa dipergunakan untuk Twitter. Nilainya bisa kalian coba sendiri, 4,7 atau berapa. Yang saya pergunakan 4,7 mikro. Kalian bisa sesuaikan. Ini juga sangat berpengaruh untuk karakter.
bisa mengurangi audio kempel ya, lebih mantep lah karakternya. Terus kapasitor keramik seperti ini ya teman-teman, ini 741, kemudian di kaki 1 dan 8 ini saya kasih keramik ya. Ini sangat berpengaruh untuk lebar jalur frekuensi ya. Jadi kalian bisa ganti-ganti mulai 33 PF biasanya sampai, kalau ingin lebih lebar lagi saya pergunakan biasanya jenis seperti ini teman-teman. Ini 0.22 jenis seperti ini yang biasa dipergunakan di wheel up juga. Hasilnya berbeda ya teman-teman. Kalian gunakan elko seperti ini atau Mylar itu jauh berbeda dengan yang model seperti ini. Jadi kualitas komponen juga penting. Begitu teman-teman. Kemudian ada yang menarik di sini untuk bias ya. Biasanya kalau pergunakan ukuran TIP ya, di sini biasanya bisa langsung diukur teman-teman. Saat standby bisa diukur. Biasa disetel sekitar 340 sampai, kalau saya bisa nyampe 700 mili ya. Disesuaikan dengan pendingin. Itu tidak terlalu mengubah kualitas. Cuman kalau biasnya semakin tinggi, otomatis panel akan semakin panas. Dan otomatis watt juga semakin besar ya teman-teman. Jadi disesuaikan saja, dikipasi sebatas maksimal saja. Jadi untuk bias itu enggak harus di 300, tidak harus di 450, tidak begitu ya teman-teman. Kalau menggunakan TIP di bagian ini biasanya kalau biasnya kurang serak. Tapi kalau menggunakan TR ini tidak teman-teman. Mulai 0 sampai sekitar 700-an aman. Seperti tadi yang saya bilang, semakin tinggi bias semakin bagus. Terus perbedaannya ketika saya pergunakan TR ini, biasnya tidak dapat diukur ketika standby teman-teman. Jadi ketika standby biasnya 0, tapi ketika dimasuki audio atau dikasih audio generator ya, di situ bias bisa disetel lewat remote. Jadi keuntungan tersendiri. Itu juga membantu karakter juga bisa menjamin TR lebih awet, karena ketika standby tegangan off ya, tegangan bias karena tidak ada saat standby teman-teman. Begitu, sekedar share-share saja teman-teman. Untuk khususnya pecinta audio, ini Protek rakitan sederhana, kemudian saya tambah LED display ya untuk audio. Sebelumnya saya coba dengan trafo ya, yang kemarin saya rakit menggunakan ini. Jadi ini sudah saya cek menggunakan tegangan low, tegangan mid, dan tegangan high. Tapi sekarang saya ingin coba dengan power supply ini, SMP-S. Ini untuk tegangan Proteknya. Untuk power supply ini di normal PLN nyampe 50-an volt.
ketika listrik ngedrop biasanya nyampe sekitar 40-an, dan itu masih normal saja teman, tidak ada cacat di audio. Terus lanjut istimewanya rakitan ini teman-teman. Sebelum saya kasih protek ya, biasanya saya merakit dulu, sacak sampai ke final. Ketika listrik dicolokkan ya, power supply baik menggunakan trafo ataupun yang lain, di output speaker itu tidak ada induksi, tidak ada suara tek, apalagi duk. Sangat jernih, jadi tanpa protek pun tidak ada masalah teman-teman, tapi tetap saya lengkapi protek. Untuk DCO nya 000 min 1. Jadi ketika diisi generator biasnya 396. Begitu sekedar share pengalaman setting ya bro. Nah ketika tegangan stabil di tidak drop sampai 40 ya teman, sekitar 45 ini, tegangan biasnya menjadi 0. Terus lagi keuntungannya teman-teman, di bagian panel untuk jenis ini ya, karena ini juga pertama saya coba untuk TIF menggunakan Sanken dan TR-TR besar seperti ini, ternyata di bagian panelnya itu dingin teman-teman, sampai tegangan sekitar 51 itu hanya anget saja, padahal pendingnya masih sederhana, ini hanya siku saja tapi tebal. Belum saya taruh di sirit karena masih coba merubah-rubah, namanya hobi ya seperti itu, pengen tahu perubahannya seperti apa.
Seperti itu. Jadi sekedar share pengalaman untuk setting audionya, dimirip-miripin fill up ya. Jadi apapun driver yang kalian pergunakan sebetulnya itu bisa teman-teman. Cuman waktunya itu harus sabar, karena ada perubahan sedikit komponen saja, terutama di kaki 1 dan 8 ini yang ada hubungannya dengan lebar jalur teman-teman. Maksudnya itu misah antara bass treble itu jelas, tidak hanya kualitas bening. Biasanya kan di salon bassnya bagus, bening, tapi kempel, kualitas audionya itu kempel. Kemudian kalau kalian pandai-pandai menyeting untuk kapasitor ini, nanti kualitas alat-alat musiknya itu bisa pisah teman-teman. Jadi melebar, otomatis di telinga itu lebih nyaman. Kemudian untuk perlu dicoba untuk basis antar final ya. Kalau di fill up biasanya sekitar 20 ohman ya. Ini saya kasih 10 ohm saseri. Jadi antar basis final. Ini saya adaptasi dari fill up. Kemudian resistor tif disunken. Di atas ini kan 56 ohm. Ini saya paralel sebetulnya, karena ini sudah tidak muat, jadi saya taruh di bawah. Jadi 56 paralel kali 2 setiap sisinya. Kemudian yang tip pertama ini kalian juga bisa atur-atur. Intinya bagian resistor yang ada di emitter tif, kalau terlalu rendah akan membuat kualitas audio itu mendem, mantep tapi agak dalam. Kualitas audionya kurang slong. Setiap TR nanti akan berbeda-beda nilainya. Tidak bisa langsung ganti TR, komponen lainnya tetap. Nggak begitu ya teman-teman. Ini tadinya saya kasih 100 ohm mendem. Akhirnya saya kasih sekitar hampir 200 ohm teman-teman. Jadi 330 saya paralel yang ini. Kemudian yang tif terakhir 56 paralel. Terus di basis final 10 ohm di seri. Begitu detail-detail seperti itu bisa menghasilkan karakter audio yang lebih jelas teman-teman. Jadi tidak sekedar bening, tapi kualitasnya lebih jelas. Terus yang hobi SMPS ya, ini SMPS sos HP kemarin, ternyata mampu teman-teman. Saya pergunakan untuk 5 set sunken full maksimal, hanya bergetar jarumnya, artinya tidak drop. Jadi cukup mampu untuk SMS yang ini. Begitu, tentunya hal-hal seperti ini hanya khusus untuk teman-teman pecinta elektronik ya, khususnya yang hobi merubah-rubah, pengen kualitas audionya bagus.
Oke, sampai sini dulu. Tunggu saja untuk eksperimen berikutnya. Mungkin kalau bahannya ada nanti akan saya coba kasih stepper ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman sehobi. Sampai ketemu lagi.